Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yarmil Pusunggu. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis kelas MB5C. Nah, di sini saya akan menjawab soal dari tes 1 saya, yaitu menceritakan dan mengambil motivasi dari sebuah film. Nah, di sini saya akan mengambil film yang berjudul The Greatest Showman yang rilis tahun 2017 yang lalu. Saya akan menceritakan hal yang menarik di dalam film ini. Kenapa saya mengambil film ini? Di dalam film ini, yaitu yang membuatnya menarik, alurnya atau plot ceritanya itu tidak hanya satu macam saja, tidak hanya dari awal sampai akhir, tetapi bermacam-macam. Karena di dalam film ini, setiap peran-peran atau orang-orang yang berperan dalam film ini diceritakan, diambil kembali kisah-kisahnya dan diangkat menjadi sebuah film. Nah, tetapi di dalam film ini terdapat satu tokoh utama yang bernama Barnum, atau yang sebagai aslinya yang bernama Jack. Nah, di dalam film ini ia berperan sebagai tokoh utama, dan yang pertama diceritakan yaitu dia merupakan seorang pekerja keras yang memiliki niat dan giat semangat yang tinggi. Dia bekerja pada perusahaan swasta, telah lama bekerja di dalam perusahaan tersebut, namun karena ada suatu masalah yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, maka hampir seluruh pegawainya terkena PHK atau dipecat. Nah, setelah dipecat dia merasa sangat sedih dan pikirannya itu pun buntu karena bagaimana dia bisa membahagiakan istrinya dan anak-anaknya. Anaknya hanya sejauh ini terdapat 2 anak. Nah, dia itu berperan sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab karena niatnya itu harus membuat istri dan anak-anaknya bahagia tanpa mengalami kesusahan. Nah, karena dia dipecat dari pekerjaannya, dia pun mulai berpikir-pikir untuk mencari ide atau mencari jalan bagaimana supaya keluarganya ini tetap hidup bahagia. Selang waktu berjalan, dia mendatangi suatu desa dan memantau sekitar desa tersebut dan mencari ternyata di dalam desa tersebut tidak terdapat arena atau tempat hiburan, sehingga membuat membuat orang-orang di desa tersebut terlihat kurang hiburan atau mungkin hanya melakukan pekerjaan lalu pulang ke rumah tanpa pernah mendapatkan suatu hiburan dari suatu tempat. Nah, kemudian dengan adanya itu ia pun berpikir kembali, bagaimana jika ia membuka suatu arena hiburan di suatu desa ini, pasti nanti akan banyak orang yang berkunjung. Selang waktu berlalu, ia pun mulai membangun arena hiburan tersebut, yaitu rencana dia membuka sirkus. Nah, otomatis kan di dalam sirkus ini orang-orangnya kan yang unik-unik atau yang nggak ada di area-area kita sekitarnya. Kemudian dia membuat sayembara untuk mencari orang-orang yang unik. Contohnya, misalnya orang yang memiliki berat tubuh terberat di dunia atau orang-orang yang tertinggi di dunia. Nah, di dalam film ini juga terdapat salah satu orang unik, yaitu perempuan gendut yang memiliki jenggot. Nah, kemudian banyaklah orang yang datang ke sayembara tersebut untuk mendaftarkan diri. Nah, kemudian selang waktu audisi, dia dapatlah orang-orang tersebut. Kemudian menyusun strategi bagaimana membuat nama-nama orang tersebut agar menarik, atau menyusun posternya agar menarik minat orang-orang untuk datang ke acara tersebut. Setelah dia berhasil membuatnya, kemudian ia tempelkan di pinggir-pinggir jalan brosur-brosurnya untuk dijangkau lebih banyak orang. Nah, seminggu kemudian dia tidak menyangka banyak orang yang membeli tiketnya. Dia pun sampai kewalahan karena banyak sekali orang-orang desa tersebut yang mengantri. Bahkan ada orang-orang yang datang dari luar desa untuk ikut datang menonton sirkus tersebut. Nah, selang waktu berjalan, sirkus ini sangat bangkit auranya dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, tetapi si laki-laki ini, Jack, tidak puas dengan apa yang diterimanya sampai saat ini. Padahal dia sudah banyak mendapatkan keuntungan, uang masuk, dan keluarganya pun bahagia. Tetapi dia tidak terima. Dia pun membuka suatu usaha lain, suatu pekerjaan lain, yaitu mengambil seorang penyanyi yang kemungkinan dipikirnya ini suaranya akan bisa mendunia dan mendapatkan keuangan yang banyak dari suara seorang penyanyi ini. Nah, kemudian ia mengejar mimpinya, sementara fokusnya akan terbagi 2 ke sirkus dan ke penyanyi ini. Nah, tetapi karena di dalam penyanyi ini dia tergoda oleh seorang wanita
Nah, kemudian ia pun beralih dan sirkusnya ini perlahan pun mulai turun, ditinggalkan. Keluarganya, anak-anaknya, dan orang-orang yang dibuatnya sayembara kemarin ditinggalkan di sirkus ini. Kemudian ia fokus tur keliling dunia bersama perempuan ini, dia sebagai manajernya. Nah, perempuan ini hanya naik daun sebentar saja, sementara keluarganya pun sudah tidak percaya lagi sama dia karena dia telah meninggalkan dan tidak memperdulikan anak dan istri-istrinya. Kemudian orang-orang yang pemain sirkusnya pun perlahan pergi meninggalkan sirkus ini, dan terakhirnya sirkus ini pun tutup. Tutupnya ini juga karena kebakaran, dibakar oleh orang-orang yang sirik sama usahanya. Nah, bersama perempuan ini kemudian dia naik mendapatkan uang yang banyak. Nah, tetapi pada suatu titik perempuan ini pun turun karirnya. Dia pun stres, dan laki-laki ini stres dan tidak mendapat uang dari manapun. Kemudian ia pergi mencari keluarganya kemana pergi karena ia telah ditinggalkan. Kemudian dapatlah istri dan anak-anaknya ini di rumah mertuanya. Kemudian ia mencoba datang ke rumah mertuanya, tetapi tidak dikasih karena istrinya dan anak-anaknya udah terlanjur sakit hati. Dia memilih kesenangannya untuk dirinya sendiri, tetapi keluarganya ditinggalkan. Nah, tetapi dia menyesal pada akhirnya dan mendatangi mertuanya dan minta maaf pada anak dan istrinya. Nah, kemudian akhirnya dimaafkan. Setelah itu, mereka kembali membuka usaha ini. Usaha sirkusnya bangkit lagi dan membuka usaha lain, yaitu membuka usaha minuman yang ternyata pada akhirnya juga berkembang sangat pesat dan disukai orang desa tersebut. Nah, kemudian keuangan juga meningkat dan keluarganya hidup bahagia. Yang perlu diambil dari yang memotivasi dari film ini yaitu kita tidak boleh patah semangat untuk mencari apa yang kita mau. Kita tidak boleh putus asa ketika kita gagal. Kita harus mencobanya kembali sampai kita bisa mendapatkan keberhasilan itu menjadi milik kita. Nah, selain itu yang memotivasi dari hal ini, kita tidak boleh serakah mau mengambil semua keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh kita tidak boleh untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita harus memperdulikan juga orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, karena keluarga itu merupakan tempat di mana kita pulangnya kembali. Nah, sekian dari kisah film yang bisa saya ambil ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih.